3, 2, 1. Halo semua, kembali lagi di Elite Gombal Project. Kali ini aku sama Ilus cuman berdua karena Ian nggak tahu kemana ya? Nggak tahu. Ian nggak Mungkin tahu. diculik sama tante-tante. Lagi open BO nih. Oke, sekarang mau bahas apa, Bos? Elite Gombal Mau ini. bahas apa ya? Kepikiran mau ngebahas fantasi waktu kecil. Fantasi waktu kecil. Paham nggak itu sih? gimana sih? Fantasi masuk kututil itu. Jadi fantasi waktu kecil. Kita mikirnya waktu kecil tuh tapi pas begitu beranjak remaja atau dewasa gitu ternyata salah. Bukan gitu konsepnya. Paham nggak? Paham. Berarti kayak pemikiran-pemikiran yang ada waktu kecil kayak sesuatu yang kita imajinasikan kayak gitu kan. Oke. Boleh. Tapi kamu punya nggak? Punya dong. Pasti punya kan? Punya. Semua Setiap anak kecil pasti punya fantasi atau imajinasi tentang salah satu hal. Nah, tapi pas udah dewasa pasti salah fantasinya. Nah, coba kalau kamu gimana, Lus? Apa yang pernah kamu fantasikan atau pernah kamu imajinasikan? Yang pertama itu yang paling aku inget ini mekanisme mesin fotokopi. Mekanisme mesin fotokopi. Oke. Kayak Pas, gimana tuh? pas waktu kecil kepikirannya gimana kamu Kalau waktu konsepnya, kecil, maksudnya cara gini kan, kerjanya dia kan satu kertas, terus kemudian keluar dari dalam terus jadi banyak gitu kan. Gak pernah kepikiran sih. Gak pernah kepikiran. Kalau aku kepikirannya gini, Aneh lu. kepikirannya tuh satu kertas ya, itu bisa ini kayak punya jatah untuk difotokopi beberapa kali gitu. Jadi dibagi-bagi gitu paham gak sih? Enggak, jadi Cuk. satu kertas terdiri dari beberapa lembar. Oke. Terus mesin fotokopi itu nantinya membagi kertas itu jadi berlembar-lembar. Iya. Misalnya 3 gitu. Iya. Jadi kayak satu kertas itu terdiri dari beberapa layer kayak gitu. Nanti dari mesinnya itu yang bisa. Goblok. Goblok. Mikirnya kayak gitu aku dulu. Enggak sih. Terus Ya enggak lah. terus sadarnya itu kenapa coba? Eh. Ada kayak apa ya? Semacam berkas kula. Akte kelahiran. Waktu kecil kan pasti ingetnya akte kelahiran kan, identitasku gitu kan. Nah, itu difotokopi 3 kan awalnya. 3. Nah, Rangkap 3. rangkap 3. Terus mikirnya udah tuh gak bisa difotokopi lagi tuh. Udah mentok Jatahnya tuh. habis. habis difotokopi lagi. Nah, ternyata pas beberapa kali kok masih bisa difotokopi lagi gitu kan. Sakit nih orang. Sakit. Lebih ke bego sih. Bego, sakit dan bego. Psikopat dari kecil. Itu umur berapa BTW? Umur kelas 1 SD kayaknya. Oh, wajar lah ya. Terus habis itu selain kertas, fotokopi. Yang kedua itu ada ini, kebanyakan nonton apa ya? Kalau dulu nyebutnya bukan anime sih, kartun. Secara general lah. Tahu ini nggak? Crash Gear. Tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu Crash Gear? Nah, Crash Gear. Nah, kalau satunya apa Yang ini Shred. Beyblade. Bukan apa? Yang muter-muter. Beyblade. Yang muter-muter apa? Beyblade. Gasing kan? Gasing Beyblade. Oh, Beyblade. Apa? Beyblade. Gasing, wes. Itulah pokoknya, lupa. Beyblade. Di Indosiar kan. Nah, itu kebanyakan nonton itulah. Nah, terus pas ini yang gasing itu beli sama lapangannya. Oh, yang dari Mika tuh ya. Oke. Seret. Nah, itu
ada tuh kadang-kadang yang sampai keluar api no, percikan-percikan api. Soalnya dia kan kalau ada percikan apinya, situ kan dia kayak Nah, ada batu baranya itu. Masih logis kan ya kalau Logis, di dunia logis, nyata kan. logis. Nah, begitu crash gear, itu aku beli sama lapangannya, sama crash gear-nya, mobilnya itu kan. Itu aku nyontoh sama di toko kartunnya itu. Muter-muter, sret. Tiba-tiba jalan biasa nih. Ya goblok. Si goblok. Dan itu pertama kali merasakan kekecewaan. Anjay. Hancur. Enggak. Atau cuman ya kecewa karena dia enggak kayak di film muter-muter gitu kan. Kecewa ke itunya. Itu kan yang muter-muter itu kan di... namanya Garuda Eagle kalau enggak salah. Garuda Eagle. Garuda Eagle. Terus teman-temannya lupa sih. Lupa. Udah saking lamanya kan. Selain itu, Nextnya, tunggu ya. Tak lihat dulu. Oh ini, ciuman bibir bisa hamil. umur berapa, cu? Lu mikir tentang ciuman. Ayo sekarang anak kecil mikir tentang ciuman itu umur berapa? Ya, gampangnya gini sih. Kita tuh lahir tuh karena apa sih? Nggak tahu dulu gue waktu kecil Enggak, maksudnya kok bisa lahir gitu kan? Pasti ada sebab akibat kan. Nah, terus dikasih tahu karena ada perkawinan bapak dan ibu. Oke. Nah, Terus oke. cara membuat anaknya itu gimana? Kepikirannya gimana lu? Kalau aku dulu kepikirannya nggak mikir, nggak pernah kepikiran pengen tahu itu, nggak pernah nanya itu mama aku dulu tuh lahir kayak apa, gimana caranya tuh nggak pernah tuh. Aku mikir sih, gimana ya caranya ya? Atau gue yang Soalnya- nego ya dulu ya, nggak kepikiran ya. Iya juga ya. Aku suka merenung tentang kehidupan alam gitu kan. Anak senja. Dari waktu kecil udah ini, Jadi anak udah senja. indie. Terus? Udah indie. Pas, Gimana ya? Nah, kepikirannya apa tuh pas itu? Ya mikirnya sesuai yang ada di film kan, adegan paling joroknya ya cuman ciuman kan. Dulu. Sekarang kan disensor Ya. kan. Nah, kalau di TV kan dulu adegan ciuman kan ini kan masuk di TV kan. Ya udah, itu mikirnya berawal dari situ kita dilahirkan. Emang berawal dari situ, cuman ada kelanjutannya. Iya, dan kita tidak tahu. Tahu lah. Dulu. Sekarang Sekarang tahu, tapi belum nyoba. Gitu nu. serius belum nyoba. Belum. Terus Terus apa lagi ya? Aku lihat contekan dulu. lama ya Soalnya Hyung ya. banyak lupaannya Hyung. Aduh Hyung. Terus Halilintar. Atta Halilintar. Bukan. Halilintar tuh apa ya? Geledek. Petir. 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 Nah, Kenapa tuh petir? sebabnya gimana sih? Kalau aku Mikirnya. dulu mikir petir itu ya gesekan antar awan. Wush, udah ilmiah sekali ya. Serius. Sudah ilmiah Soalnya gini sekali. loh, kalau aku mikir masa PLN ada di langit kan nggak mungkin sih. Jadi mikirnya ya gesekan antar awan. Cuman nggak tahu kalau itu ada elektromagnet apa, nggak tahu. Cuman gesekan antar awan. Sudah ilmiah sekali dari kecil. Mohon maaf, gue tuh kecil tuh udah pinter men. Aku tuh kecil udah jenius. Kalau aku mikirnya malaikat lagi iseng-iseng mecutin bumi gitu kan. Ceplas. Enggak sih. Mungkin pernah dulu aku pikiran kalau itu tuh kayak malaikat lagi tempur katanya. Ngapain? Ditengkar atau kan kayak Sama siapa? kan katanya manusia ya, sama-sama malaikat. Sama malaikat. Malaikat sama malaikat kayak mereka tuh perang aja gitu kan, jadi cepat gitu. Aduh, kirain sama setan gitu kan. Enggak sama-sama malaikat, tengkar gitu loh. Kayak rebutan wilayah atau apa mungkin. Aku mikirnya gitu sih. Kalau kamu mikirnya udah pergesekan awan ini. Pergesekan awan. Keren. Aku kan jenius. Terus nextnya trotoar. Trotoar tuh apa sih? Trotoar ya yang ada di pinggir jalan. Tempat pejalan kaki. Nah, fungsinya kan. Fungsinya. Nah, kalau aku mikirnya dulu secara fungsi gitu, pejalan kaki. Tapi asal muasalnya bukan
dibuat karena pejalan kaki. Apa? Kenapa? Itu adalah makam dinosaurus. Jancuk. Serius? Tapi bukan dari aku sih mikirnya. Itu diskusi ketika pulang sekolah. Apa hubungannya yang buat dasar pemikiran kalau trotoar tuh makam dinosaurus? Makam bentuknya gimana? Makam ya Kuburan-kuburan. panjang. Ya gini, panjang gini. Panjang kan? Kalau makam-makam di Indonesia kan udah di ini kan kayak ditehelin gitu kan. Oh, dikasih apa? Catching ya kalau bahasa Madura, catching. Nisan ya. Kayak di apa? Udah Batu nisan. ditutup pakai Bangunan lah. udah di semen lah kayak gitu. Kan mirip trotoar itu nih. Maksudnya secara bentuk. Enggak, Jan. Secara bentuk Enggak. mirip tahu. Enggak, psikopat lu ya. Psikopat nih anak. Secara bentuk mirip trotoar. Aduh. Nah, Oke lah, maklum lah, masih kecil lah. kotak gitu kan. Terus kenapa dinosaurus? Kenapa? Dinosaurus kan besar anjay. Panjang gitu kan. Trotoar kan Itu panjang. umur berapa sih, Lus? Umur kelas 1 SD. Istighfar lah, Lus. Astagfirullahaladzim. Istighfar lah, kerangka teorinya lo kayak apa? Kalau aku sih dulu bukan kuburan dinosaurus atau apa sih. Apa. Kalau menurutku trotoar tuh kayak buat space antara bangunan sama jalan dan buat apa ya? Kayak selokan gitu loh, jalurnya selokan gitu loh. Itu kan emang fungsinya Iya, cuman nggak tahu kalau itu fungsinya buat pejalan kaki, nggak tahu. Kalau aku mikirnya gitu. Asal muasalnya fungsinya ya mikirnya pejalan kaki. Kayaknya Cuman aku asal nih orangnya rasional ya. Lebih rasional, lebih. Kalian bisa nilai lah. Yang berintelek dan yang indie. indilek itu siapa? Indilek. Terus lanjut next. Selain trotoar. Terus pembagian zona waktu. Kenapa emang sama pembagian zona waktu? Indonesia kan ini kan ya Luas. terus terdiri dari 3 zona waktu. Oke. Nah, aku mikirnya tuh kan di sini waktu Indonesia bagian barat kan. Nah, aku mikirnya kalau kita ke Bali, jamnya akan otomatis maju. Paham nggak? Enggak. Jadi kan kalau di sini jam 7, di sana jam 8. Mundur dong. Maju ya. Majulah. Maju. Nah, di Papua lebih maju lagi kan, jam 9. Jam 9. Nah, itu aku mikirnya jam tangan kita akan berubah sendiri nih kalau pindah ke Bali gitu nih. Maksudnya jarumnya tuh otomatis pindah. Nah, begitu masuk ke Bali gitu, Masuk area Bali. itu bakal pindah. Ternyata Ya enggak kan? ya enggak. Menyesuaikan sendiri lah. Pernah sih kayak Pasti kepikiran kan? Pernah. Kayak jamnya bisa ngepasin sendiri. Padahal ya enggak. Enggak kan? Itu hanya pembagian waktu saja. Tapi kalau sekarang handphone kita ke Bali ngikutin nggak? Atau tetap harus Kayaknya diganti? kalau internetnya aktif, Otomatis ya? otomatis kayaknya. By system. Soalnya kan ada GPS-nya. Gitu. Oke. Ya itu mungkin fantasinya anak kecil pada umumnya ya. Ya namanya anak kecil kan belum tahu lah. Terus lanjut, next. Fogging DBD. Fogging Ini DBD. pernah aku bikin story Story. tentang fogging DBD ini. Jadi aku mikirnya tuh fogging DBD itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Apa? Dari sekian banyak tanda kiamat yang buat kamu sebagai dasar fogging sebagai tanda-tanda kiamat apa? Waktu madrasah dijelasin sama ustadz, salah satu tanda kiamat itu adalah dukhon. Dukon. Dukhon itu semacam kabut Oh, yang menghancurkan ini. menghancurkan apa ya? Kalau kata ustadz sekarang katanya menghancurkan teknologi. Katanya. Wallahu alam. Nah, itu mikirnya ya itu fogging itu dukhon. Aduh, terlalu banyak fantasi kayaknya kamu tuh. Sesuatu hal yang Terlalu apa ya? indie nu. Dari kecil terlalu indie saya. Kayaknya terlalu berfantasi bahaya ya. Jangan sekarang fantasinya masih liar nih. Enggak. Terus lanjut. Terus apa ya? Korban film lagi nu. Begitu kita disengat oleh laba-laba, kita akan menjadi Spider-Man.
Ih. Gimana? Enggak sih. Hah? Aku sih enggak sih. Enggak sih. Itu kan di filmnya, Soalnya sebentar. Di filmnya kan begitu disengat, seret, digigit itu yang Spider-Man pertama ya, yang pertama kali. yang Belum ada 3 ada- series itu kan. Belum ada Avenger. Belum. Begitu disengat, seret, itu kan DNA-nya merubah semua DNA manusia kan. Iya. Kayak dihancur-hancurkan gitu kan. Diubah, diganti kan. Ya aku mikirnya sangat ilmiah sekali nu. Iya sih, karena kalau anak kecil lihat tapi film itu loh tahun berapa sih? Tahun SD enggak sih kita? SD, Atau SD. SMP? SD lah. SMP. SD anjay. Coba searching ya. SD pasti SD. Pasti SD nu. Spider-Man Terus? 1 cu. Hah? Spider-Man 1. Maksudnya Spider-Man yang itu, yang Klasik, pertama, SD tuh tahu. Spider-Man pertama. Lemot, SD. lemot, Padahal ada wifi-nya. nggak nyampe HP jadul. Terus, anggaplah SD lah, anggap SD. Pasti mikirnya gitu kan. Ya, aku mikir bukan gigit laba-laba terus jadi Spider-Man sih, enggak sih, cuman itu ya namanya film ya digigit. Ya kalau aku takut sama laba digigit karena tahu kalau itu beracun, tapi ya pengen digigit laba-laba biar jadi Spider-Man. Ah, Tapi- pasti kan. Iya, Pasti kan. cuman nggak bilang digigit laba-laba pasti jadi Spider-Man. Tapi fantasinya sama kan. Tuh. Ini loh, Spider-Man muncul pertama kali di serial TV. Oh, serial TV. Yang 2004. yang manusia. 2004, 2000. Iya, 2002. SD kan. SD. Itu satu-satunya DVD ori yang pernah aku beli. Miskin ya. Ya, ngapain beli film? Emang dulu beli kan dulu gak beli film. ada namanya bioskop keren atau rebahin atau Berarti dulu beli Netflix. Beli dong. beli DVD-nya. Beli dong. Anjay, orang kaya. Beli. Orang kaya. Belilah. Gak tahu ya beli gak ya? Kalau aku itu satu-satunya DVD ori yang pernah aku beli. Berarti yang kaya DVD dia dong. DVD film ya. Berarti yang kaya kamu dong. Kan satu doang. Iya kan kaya, beli. Satu-satunya. Sampai sekarang. Iya. Hmm. Film. Kalau musik mah banyak. Terus apa lagi? Lagunya Dewa, Yang mana? Pupus. Cintakan membawa Pupus. tiba. Aku tak mengerti. Oh iya anjir. Itu yang nyanyi kan Once. Once. Kenapa emang sama Pupus? Bertepuk sebelah tangan. Terus. Aku Ada apa? mikirnya waktu kecil tuh gini. Ya, belum ngerti cinta-cintaan sih emang, nggak Bukan salah. bukan masalah bertepuk sebelah tangan secara cintanya, tapi secara fisik tuh gini. Terus, Tapi pas baru sadarnya tuh kuliah, kenapa emang? Ahmad Dhani pernah meraktekin bertepuk sebelah tangan tuh gini. Kok bisa? Lah, gimana sih? Emang ekspektasinya kamu gimana? Bertepuk sebelah tangan. sebelah tangan. Secara praktek. Ya gini aja. Kan tepuk. Oh, kayak ke Pundak. tubuh gitu kan. Ke tubuh apa? Kayak itu kan nepuk juga pakai sebelah tangan ya, satu tangan. Ahmad Dhani gini tahu. Gak bunyi anjir. Ya yang Dengar nyiptain, nggak? Dengar. yang nyiptain lagunya siapa? Ahmad Dhani. Ya udah. Iya sih. Oke. Maaf Bertepuk Bang sebelah Dhani. tangan. Salam. Aku mikirnya gini tahu. Kayak tukang parkir. terus. Adra iki, Cuk. Terus lanjut. Terus gak jauh dari Dewa itu namanya Ari Lasso. Ari Lasso. Ari Lasso ya. Itu Terus berasal dari sebuah nama sound. apa? Son Ari Lasso. Gak tahu aku. Ari Lasso. Lasso tuh berawal dari nama son. Aku mikirnya. Enggak sih, enggak pernah mikir kayak Nggak gitu pernah ya? sih, enggak. Aku mikirnya Dari dari leneh ya dari tadi ya pikirannya ya. Aku mikirnya dari dulu gitu. Ari Lasso itu sebuah merek sound yang sangat bagus dan terkenal gitu kan mikirnya. Ya berhubungan sih sama musik-musik gitu kan. Hubungan. Nah, aku mikirnya gitu karena Cuman kan nama suaranya Ari Lasso kan orang. bagus banget kan. Kan nama Ya banyak sih yang orang. bilang netizen yang kenal aku mikir Ari Lasso tuh suaranya mirip aku. Bukan aku mirip Ari Lasso.
Coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Enggak, malu-malu. Coba. Malu. Pupus. Kan pupus once. Iya, nggak apa-apa, nyanyiin aja. Aku tak mengerti. Bukan Putri Duyang yang Ayu Asari itu bukan. Aduh, itu Itu beda. itu beda. salah satu dosa masa kecil.